Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rafinzi Astira, channel yang membahas soal-soal matematika, khususnya soal-soal yang berhubungan dengan tes SKD CPNS ya. Kita fokus di soal TIU-nya. Bagi teman-teman yang baru datang, silahkan di like dan di subscribe ya. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih banyak sudah mensupport saya. Ini memberikan semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya, membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKD, terutama TIU. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya dan kita lanjutkan. Pada saat ini kita akan membahas soal penalaran logis 10 soal. Ini yang belum nonton silahkan, yang belum menyimak yang part satunya silahkan disimak part satunya, karena beberapa rumus saya berikan di part satunya untuk menjawab soal-soal penalaran logis ini. Ya. Soal yang pertama adalah kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Nah, dari kata yang pertama itu kebanyakan mamalia, berarti ada mamalia yang tidak hidup di darat gitu. Kita tidak tahu hidup di mana, yang penting soal tidak memberitahu entah hidup di mana ya. Pokoknya kebanyakan hidupnya adalah di daratan gitu. Ikan paus termasuk mamalia. Jadi kesimpulannya ikan paus bisa hidup di daratan atau bisa hidup di selain daratan. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu. Jadi kita baca opsinya, ikan paus tidak hidup di darat, belum tentu, karena tidak ada dari premis-premis di atas. Yang B, ikan paus hidup di darat, juga belum tentu juga, gitu. Bisa iya, bisa benar, gitu. Yang C ini yang benar. Ikan paus belum tentu hidup di darat, gitu. Karena bisa jadi hidup di selain yang di darat, gitu. Ya. Yang D, ikan paus hidup di laut, juga belum tentu, karena tidak disebutkan di soalnya, gitu. Yang E, ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Ini juga belum tentu karena tidak disebutkan di premis yang ada di soal ini. Jadi, teman-teman mengerjakannya sesuaikan dengan premis yang ada di atas, walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di kehidupan ini, gitu. Jadi, teman-teman harus mengambil kesimpulan yang berdasarkan dua kalimat premis yang ada di atas. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Oke, mana ini tulisannya ya? Oke, udah nyambung belum? Oke, maaf ada kesalahan dikit. Nah, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke, udah benar. Jawabannya adalah yang C. Itu. Teman-teman ngerti ya? Yang diambil kesimpulan itu berdasarkan dari dua kalimat premisnya atau berdasarkan soalnya. Jangan disamakan dengan kenyataan dalam kehidupan gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Semua ikan bernapas dengan insang. Ya, semua ikan ya, jangan disamain dengan kehidupan ini. Pokoknya di kalimat ini semua ikan, semua yang berjenis ikan gitu. Walaupun ada mamalia berbentuk ikan yang bernapas dengan paru-paru gitu. Pokoknya semua ikan. X adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah X bernapas dengan insang. Ini yang paling tepat ya. X bukan jenis ikan, apalagi ini makin ngaco. X bernapas dengan tidak bernapas dengan insang, ini makin kacau. X belum tentu bernapas dengan insang ya, ini malah tambah kacau juga. X bernapas dengan insang dan paru-paru, ini makin ngasal ya. Jadi jawabannya adalah X bernapas dengan insang. Semua ikan, sedangkan X adalah merupakan jenis ikan, berarti X ini adalah bernapas dengan insang gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti seperti itu. Kalau ada kata semua dan ini contohnya adalah sebagian, yaitu X adalah ikan, berarti diambil adalah si X-nya adalah jenis bernapas dengan insang. Gitu. Oke, kalau ada yang kurang paham atau ada sanggahan, silahkan ditanyakan atau di komen di bawah ya, diralat di bawah. Siapa tahu ada yang salah dalam penjelasan saya pribadi gitu. Ya, kita sama-sama belajar aja. Yang ketiga, semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Ya. Ini ada kata semua dan sebagian yang seperti udah saya jelaskan di sebelumnya, berarti yang diambil adalah yang sebagian. Gitu. Kata tentaranya boleh dicoret gitu kan.
karena ada yang sama gitu kan. Kita baca yang ada sebagian, yang A, sebagian ya, orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat gitu ya. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan yang menjadi tentara, karena semua tentara di sini adalah berbadan sehat. Ini yang paling tepat ya. Kita lihat opsi yang lainnya. Semua tentara harus memiliki bobot 70 kg ya. Karena di sini sebagian tentara berbobot 70 kg, berarti ini salah di sini, ya kan? Semua tentara memiliki bobot 70 kg juga salah. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. Belum tentu ini ya. Semua orang yang berbadan sehat menjadi tentara. Ya belum tentu juga, karena tidak ada bisa disimpulkan dari orang yang sehat itu belum tentu tentara. Oke, dari dua kalimat di atas itu diambil adalah kata sebagiannya. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara itu harus berbadan sehat ya. Itu pasti berbadan sehat ya. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara itu berbadan sehat. Kita next, soal yang keempat. Jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka T sama dengan Y ya. Tidak ada keterangannya di atas, di dua kalimat di atas T sama dengan Y. Itu jadi tidak bisa disimpulkan. Ya. Tidak bisa disimpulkan karena tidak ada keterangannya di atas. T tidak sama dengan X, ya, tidak ada keterangannya di sana juga tidak bisa disimpulkan. Z tidak sama dengan Y, tidak bisa disimpulkan juga. X sama dengan Z, ya, tidak bisa disimpulkan karena ini bertentangan dengan kalimat pertama. Ya, ini yang paling tepat gitu. Karena si T sama dengan X disebutkan di sini, maka T sama dengan X sama dengan Y. Ini yang paling tepat ya. Gitu. Ini jawabannya adalah yang Y. Karena T sama dengan X dan X sama dengan Y, berarti T sama dengan X sama dengan Y. Itu. Ini yang bisa disimpulkan. Ya, semoga teman-teman mengerti dan tidak ada miskomunikasi. Kita lanjut ke nomor 5. Semua RT seharusnya berjiwa sosial. Sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Ya, kita tinggal coret ini. Nggak ada kata semuanya dia. Ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Sebagian PNS pernah menjadi ketua RT. Ketua RT-nya kita coret, ya kan? Ketua RT-nya kita coret. Berarti tinggal sebagian PNS itu berjiwa sosial. Ya. Sebagian PNS berjiwa sosial. Jawabannya adalah yang C. Ya, karena udah ada kata sebagian di sini. PNS itu berjiwa sosial, belum tentu. Tidak ada di kata-kata pada kalimat ini. Hanya sebagian. Semua orang yang pernah menjadi PNS itu ketua RT, ini juga belum tentu ya. Ini juga belum tentu. Sebagian PNS itu harus berjiwa sosial, ini jawabannya yang C. Semua pengurus koperasi berjiwa sosial. Ini kenapa ujung-ujung ada koperasi di sini juga tidak tepat. Semua pengurus koperasi pernah menjadi ketua RT, ini apalagi. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman tetap acuannya adalah dua kalimat premis yang ada di atas gitu. Soal yang nomor 6. Semua anak SD seragamnya putih merah. Sebagian besar anak SD melanjutkan ke SMP. Kita coret yang samanya ya. Kita coret yang samanya anak SD ya. Jadi sebagian, kan ada semua dan sebagian, kita ambil kata-kata sebagiannya. Sebagian besar anak yang melanjutkan ke SMP berseragam merah putih. Langsung di jawabannya. Gitu. Ya. Kalau teman-teman udah tahu rumusnya, ini nggak perlu dibaca semua opsinya. Ya. Cukup langsung ke bagian yang teman-teman kemungkinan jawabannya benar gitu. Kalau karena semua dan sebagian hasilnya adalah sebagian, berarti teman-teman langsung loncat ke yang ada kata-kata sebagian. Tinggal diteliti mana yang paling tepat. Seperti itu. Yang nomor 7, ilmuwan seharusnya melaksanakan penelitian. Sebagian besar penelitian menggunakan fasilitas laboratorium. Ya.
Yang samanya adalah penelitian. Oke, penelitiannya kita coret ya. Penelitian kita coret. Berarti sebagian ilmuwan itu menggunakan fasilitas laboratorium. Sebagian ilmuwan itu menggunakan fasilitas laboratorium. Oke, mana sebagian besar ilmuwan melaksanakan penelitian, ini tidak tepat. Sebagian ilmuwan menggunakan fasilitas laboratorium, ini yang paling benar. Gitu. Semua ilmuwan salah, semua ilmuwan salah. Gitu. Ya, teman-teman bisa langsung cepat menjawabnya, langsung memilih kata-kata sebagian gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk menjadi ASN, seseorang harus lulus CAT. Ujian CAT terdiri dari TWK dan TIU. Ya. Teman-teman tinggal langsung coret yang samanya ujian CAT. Berarti untuk menjadi ASN, dia harus lulus TWK dan TIU. Seseorang akan menjadi ASN kalau lulus TWK doang. Nah, ini salah karena harus TIU juga. Ini setara. Tandanya dia setara. Ya. TWK dan TIU harus terjadi bersama-sama gitu. Tidak bisa atau. Nggak bisa lulus TWK doang, nggak bisa lulus TIU doang. Harus semuanya bersama-sama setara. Harus lulus TWK dan TIU. Seseorang akan lulus ujian ASN kalau lulus TIU doang. Nah, ini salah juga ya, kurang tepat juga. Seseorang akan jadi ASN kalau lulus ujian TWK dan TIU. Nah, ini yang paling benar. Nah, seseorang tidak lulus, ini salah. Untuk menjadi ASN harus lulus ujian TIU dan TWK. Nah, ini yang salahnya di sini nih. Ini juga sebenarnya hampir benar. Untuk menjadi ASN harus lulus ujian TIU atau TWK. Ini bisa milih gitu kan. Bisa TIU, bisa TWK. Karena ini tidak sederajat, setara gitu, tidak setara. Tidak terjadi bersamaan gitu. Karena di sini ada kata-kata dan, jadi harus terjadi bersama-sama. TWK lulus, TIU lulus ya. Teman-teman juga harus lulus juga selain TWK TIU, lulus TKP-nya juga. TKP-nya 45 soal, berarti maksimal poin 225 poinnya. Semoga teman-teman tinggi di sini karena banyak sekali nilai yang bisa didulang di TKP. Soal nomor 9. Beberapa orang suka tempe goreng. Semua tempe dibuat dari kedelai. Ada kata beberapa dan semua, teman-teman tahu yang diambil adalah kata-kata beberapa. Ini yang diambil adalah kata beberapa. Gitu. Kesimpulan yang tepat adalah beberapa orang yang suka mengolah kedelai. Ngaco. Beberapa orang suka tempe yang dibuat dari kedelainya. Ini yang paling benar ya. Semua orang suka tempe yang dibuat dari kedelai. Tidak semua, karena hanya beberapa orang yang suka. Ini juga ngaco. Semua tempe dibuat dari kedelai disukai semua orang, juga salah. Suka tempe berarti suka Indonesianya, apalagi tidak ada di kalimatnya. Pokoknya yang tidak ada kesimpulan yang di premis-premisnya itu berarti tidak bisa dijadikan jawaban. Yang terakhir nomor 10. Semua negara yang penduduknya di atas 1 miliar berada di benua Asia. Ya. Semua negara yang penduduknya di atas 1 miliar. Ya. Berarti ada kan negara yang tidak di bawah 1 miliar tapi juga berada di benua Asia. Tapi kebetulan semua negara yang rekodnya, yang penduduknya sudah di atas 1 miliar kebetulan ada di Asia. Gitu. Indonesia adalah negara di benua Asia. Nah, kita ambil kesimpulan yang ada dari dua premis ini. Indonesia penduduknya di atas miliar, ngaco ya. Indonesia negara yang penduduknya 1 miliar adalah Indonesia, salah. Penduduk Indonesia yang jumlahnya di atas 1 miliar berada di benua Asia, salah. Jumlah penduduk Indonesia belum tentu di atas 1 miliar ini, ya kan? Karena kebetulan yang semua 1 miliar itu berada di benua Asia, tapi ada yang negara yang di bawah 1 miliar ada juga di benua Asia. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, ini juga salah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Gitu. Kita cek coba jawabannya apakah benar. Benar, 20 jawabannya adalah yang D. Nah, gitu. Ya, teman-teman kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang ralat silahkan kita saling diskusi di kolom komentar. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Ini soal kayak gini, insya Allah teman-teman semua bisa tanpa membutuhkan pikir yang panjang
dan soalnya pun tidak panjang-panjang. Semoga ini bisa mendulang poin di tipe soal penalaran logis ini, ya. Eh, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Ini semoga bisa membantu teman-teman tetap jaga kesehatan. Saya doakan teman-teman bisa lulus SKD ataupun SKB CPNS tahun ini dan diterima sebagai ASN di tahun 2021 ini. Oke, sekian dulu pembahasan soal di video ini. Nantikan pembahasan soal di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.